Tenang dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan dulu saya Yusuf Menteri, Asisten Pemerintahan dan Desra Kota Batam, sekaligus juga sebagai Ketua Tim Penyelesaian Legalitas Kampung Tua. Jadi Pak Wandi tadi kan sudah sampaikan bahwa seluruh proses penyelesaian legalitas Kampung Tua itu diserahkan kepada saya. Dan untuk informasi kepada Bapak semua, bahwasanya tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Abdullah itu sudah sejak tahun 2005 proses Kampung Tua itu sudah ditetapkan melalui SK Pak Hadir itu SK 104 tahun 2005 sampai sekarang. Alhamdulillah di era Pak Budi ini sudah mulai berhasil. Ya, berhasilnya itu untuk Bapak-Bapak dan Ibu 3 kampung Tanjung Riau, Tanjung Bunda, Sungai Bersih itu semuanya sudah terima sertifikat hak milik, bukan hak guna bangunan, hak milik yang seperti itu. Tahun ini tahun 2020 kita juga sudah mengukur 4 kampung dan kita akan mengusulkan lagi untuk 6 kampung supaya itu bisa diukur. Mudah-mudahan kalau misalnya Merah nanti semua persoalannya bisa selesai, tapi Merah pun akan kita masukkan untuk bisa diukur di tahun 2020 ini. Ya, itu yang berita bahagianya. Kemudian, tenang. Ini kan saya kan menyampaikan informasi. Ya, nah terima kasih juga kepada Pak Abdullah yang sudah menyalurkan aspirasi Bapak dan Ibu sekalian. Kedua, informasinya tadi kami sudah Pak Wali Kota sudah panggil ya Pak Lurah, Pak Camat, panggil juga dari saya ini lebih tinggi daripada Pak Lurah, Bu. Ya, jadi kan Pak Wali paling tinggi. Nah, Pak Wali perintahkan saya, Pak Camat, Pak Lurah itu sudah dipanggil tadi. Pak Lurah, Pak Camat, sudah dipanggil, sudah ditanyakan informasi semua terkait dengan biaya. Kan ada 2 hal tadi. Satu terkait dengan biaya pengukuran 250. Jadi Pak Wali tadi bilang mulai hari ini pengukuran itu biaya itu dihentikan. Uang kami udah bayar. Tunggu, benar, Pak. Jangan dibantah saja, datanya tidak bisa teruskan ini. Diam dulu ya. Oke, lanjut. Ya. Jadi bahasanya mulai hari ini itu untuk dihentikan, ya. Tapi kan kakak kan menjelaskan Pak dulu itu pengukuran itu kita minta kepada tim, kita harus bayar apa segala macam, menjelaskan faktor, menjelaskan map apa segala macam yang sudah dan kita selesaikan sama mereka. Yang selanjutnya tidak boleh lagi, ya. Kemudian kecuali ada yang minta sendiri ya, terus nggak. Tapi juga Pak kalau nggak supportkan salah satu, sudah lain. Tapi Pak Wali sudah bilang tadi mulai dihentikan. Satu. Yang kedua, yang berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi berkaitan dengan ganti rugi, yang bantuan tanah dan sebagainya, saya kan disampaikan bahwa ini sudah pernah diganti rugi dan lain sebagainya. Awalnya saya sampaikan, minta disampaikan kepada Bapak sekalian bahwa beliau nanti akan cek seluruh berkas-berkas yang diberi Batam. Kalau sudah pernah diganti rugi, berarti itu tidak akan diadap jual beli. Tapi kalau memang belum pernah diganti rugi dan segala macam, nanti ini akan difasilitasi bapak-bapak yang menempati lahan di sebuah tanah itu untuk kita bisa bermusyawarah. Ya, tentu ini akan ada pembinaan. Saya kira 2 hal itulah yang ingin kami sampaikan dari keputusan informasi rapat kami tadi di atas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya kalau Tempo menjawab ini saya sah-sah aja. Tapi perlu kita ketahui bahwa payung hukum untuk mengatur namanya pemegang surat alas hak, surat garap, surat tebas, surat tanah itu tidak ada payung hukumnya. Hari ini saya berbicara di depan aparat hukum. Payung hukum itu ada jurisprudensi tentang penyelesaian terhadap pemilik lahan itu juga sudah banyak dibuat karena di Batam ini bukan hanya di Batu Bila ini ya Pak. Batam sudah menyelesaikan ribuan orang yang memegang
surat alasan, surat keterangan dan lain sebagainya. Artinya apa? Itu keputusan hukum adalah bagian daripada jurisprudensi. Hari ini kenapa kita datang ke sini? Kenapa ini juga adalah ex officio apa? Artinya apa? Gunakan saja aturan hukum itu di BP Batam itu untuk orang-orang yang mendakwa tuan tanah apapun namanya yang saya tidak tahu. Karena di Batam sekitar ini juga ada tuan tanahnya, kan tidak ada bangunan mewah. Penyelesaian seperti apa? Orang-orang itu juga pakai surat seperti bapak-bapak yang pakai surat itu juga sama. Kenapa ribet penyelesaiannya di Batu Merah? Betul. Ini lembaga pemerintahan, Pak. Bapak punya kabak hukum. Di BP ada semua. Salah aturan payung hukum itu. Kenapa ribet? Gitu. Seharusnya dua lembaga yang berbeda cara menjalankan birokrasinya ini. Ketika menjadi satu pimpinan sipil, makanya tadi saya bilang sipil itu penyelesaiannya. Kenapa ribet? Ada apa dibalik tanda tanya besar? Kenapa belum diverifikasi tentang surat-surat mereka sudah dipungut? Saya bertanya 2 kali loh Pak, sama masyarakat tanya masih kita lupa. Saya bisa bukan menentukan. Terus kalau dasar apa Bapak Lurah menjalankan tugas ini? Nah, tidak bisa menentukan. Oke. Terus Bapak Lurah menjalankan dan menghukumkan tadi meregistrasi bahwa inilah tuan tanah. Terus apa yang Bapak pegang dari yang pengakuan mereka terhadap tuan tanah itu? Kepemilikan tanah itu? Apa yang Bapak pegang? Surat keterangan. Salah satu tuan tanah di surat keterangannya yang beredar diberikan kepada masyarakat untuk ditandatangani dan di atas materi itu salah satu tuan tanah mengaku bahwa tahun 75 sudah pernah diganti rugi. Di objek yang sama di tahun 83 dia daftar kembali di objek yang sama, di tanah yang sama. Makanya saya tanya kepada Pak Lurah pada saat itu, Pak Lurah, pernah nggak melihat Bapak melihat surat keterangan mereka ini yang aslinya? Pak Lurah juga menjawab, saya tidak pernah melihat. Sampai sekarang juga saya tidak tahu, saya hanya pegang fotokopian. Kenapa Bapak suruh orang pungut duit? Cacat ya? Tidak bisa Bapak, kalau Bapak belum punya atau Bapak melihat sebuah legalitas itu belum Bapak miliki secara utuh, apakah dia menyuruh orang pungut duit? Itu sangat besar. Kenapa Pak Lurah? Mereka yang membukti-bukti ada transaksi duit di sini, tapi kenapa tidak ada kwitansinya? Ini ada apa? Kita sudah pernah tahu Pak Yusuf, di Selangor kita tahu. Itu juga dijual oleh pemilik lokal. Tapi kan penjara kan Pak? Lihat. Kenapa? Ada bukti kwitansinya. Di Moksa kemarin dari tempat-tempat, kalau kita tidak ada kapan-kapan yang kami berikan. Pun kami juga Pak. Kalau itu ilegal. Kenapa yang menggunakan ini untuk penyelesaian ini, Pak? Kenapa harus ribet? Tapi hukumnya sudah ada. Makanya kalau saya lihat perkataan statement dari Pak Yusuf tadi, kalau nanti kita tanya dulu, Pak Yusuf akan menunggu ngecek bahwa atau pernah diganti rugi. Kalau saya lihat belum pun, panggil mereka, otoritas keluarkan surat ganti rugi. Permendagri 43 itu jelas bunyinya, Pak. Maka bisa patut diduga ini permainan Pak. Apa cara kalian organisasi mana? Kalau seorang inisiasi untuk pembentukan kampung tua itu kami terima kasih. Tapi ketika sudah legalisasi atau juga dilanjutkan oleh pemerintah pusat, terus ini mau mempermainkan itu aji mumpung namanya Pak. Ini yang kita protes Pak. Ini yang kita protes Pak. Mari kita berjalan bekerja untuk masyarakat sesuai dengan mekanismenya, sesuai dengan koridor hukum yang ada. Payung hukumnya sudah ada kecuali tidak ada payung hukumnya. Makanya kalau seandainya ini pun saya pernah mengusulkan kepada Pak Lurah. Pak Lurah, tolong bilang kepada Pak Wali Kota. Pak Wali Kota dengan dasar surat keputusan Menteri ATR tentang 37 ketika tua ini, berdasarkan surat keputusan itu, Pak Wali Kota dapat membuat peraturan wali kota
tentang penyelesaian 37 titik kebutuhan. Kalau memang kapan perlu harus memungut biaya untuk APBD, kan siap untuk membayar itu. Kenapa harus kami serahkan kepada tuan mana, Pak? Logikanya dari mana? Ini melanggar aturan, Pak. Nggak boleh. Kalau hak masyarakat Melayu itu sudah terakomodir ketika ditetapkan ini 37 menjadi kebutuhan. Pura-pura tidak tahu. Ibarat Melayu tidak tahu. Agar Melayu tak akan hilang di bumi. Makanya 37 kebutuhan itu keberadaan itu memberikan penghormatan tinggi BP Batam terhadap 37 kebutuhan bahwa inilah kampung yang pertama kali didiami dan dihidupi oleh masyarakat Melayu. Itu poinnya, Pak. Persoalan hari ini bahwa di kampung-kampung tersebut isinya menjadi bermacam-macam etnis, itu bukan persoalan. Sejarah akan mencatat bahwa 37 titik kampung tua adalah 37 kampung tua itu kampungnya orang Melayu yang pertama kali mendiami. Tapi itu untuk mungkin kita pikirkan bersama. Saya siap untuk sharing siapa aja Bapak mau undang. Saya siap. Kalau untuk berbicara tentang sebuah aturan, Pak. Itu Pak yang saya mau. Kenapa harus kita memain-mainkan aturan ini? Payung hukumnya sudah jelas. Kabak hukum di sini ada. Kabak hukum di DP ada. Bapak-bapak polisi ini. Semua aparat hukum yang paham dengan hukum. Tetapi persoalan kan menjadi berbeda kalau kayak begini, Pak. Masa kita mau menyelesaikan seperti kayak ini? Begitu aja Pak Isa, saya mohon untuk ditindaklanjuti agar masyarakat tidak diresahkan dengan baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil lurahnya itu lah. Ada lurahnya kok. Kami diteruskan. Keluarkan lurahnya tuh. Ya, saya menyampaikan apa yang sudah menjadi keputusan tadi dan sebagai penyambung lidah dari Pak Wali Kota Batam minta disampaikan tentang dua hal tadi. Tapi untuk Bapak dan Ibu ketahui, ya, saya ini sudah mengerjakan beberapa kampung dan persoalan kampung tua di Kota Batam itu tidaklah sesederhana yang seperti yang kita bayangkan. Ya. Satu, ada 4 nih untuk pengetahuan kita saja Pak Abdullah. Ada kampung tua yang dalam KPL. Ada kampung tua yang di atas kampung itu sudah diterbitkan PL perusahaan untuk tahu. Ada kampung tua yang masih dalam hutan lindung. Ada kampung tua yang clear and clean. Makanya saya menyelesaikannya itu dari yang paling sudah tidak ada persoalan-persoalan. Tadi saya sampaikan 3 kampung itu Tanjung Riau, Tanjung Jugat, Sungai Tinggi, tak ada APL, tak masuk kawasan hutan, belum ada PL, itu kita selesaikan semua. Nah sekarang yang kedua, kampung-kampung yang di dalamnya itu, ya di dalamnya itu kampung Batu Merah, luasannya 32,97 hektar. Nah di dalam itu apakah semuanya sudah ada PL, apakah semuanya ada PL, itu pun kita petakan. Nah mana yang belum ada HPL atau segala itu kita selesaikan. Jadi persoalan-persoalan di kampung tua itu tidak sederhana. Nah, tapi yang khusus tentang Batu Merah yang saya sampaikan tadi kan ada 2 hal sebenarnya yang menjadi tuntutan bahwa Pak itu. Satu yang berkaitan dengan biaya pengukuran tadi sudah saya sampaikan, Pak Wali Kota langsung diperintahkan supaya itu dihentikan. Ya, itu sudah jelas ya. Jadi itu yang pertama. Kalau yang Bapak yang sudah bayar, itu kita minta tim itu yang melakukan penyelesaian. Karena itu pembayarannya kan saya sampaikan tadi mungkin untuk ini kita tak tahu. Kemudian yang kedua, terkait dengan persoalan penyelesaian itu, apa yang jadi Bapak masukan-masukan tadi ya kami tampung lah. Jadi saya sarankan nanti mungkin Pak Abdullah setelah ini karena Bapak tadi sudah membuka diri juga untuk berdiskusi, ya kita panggil lagi, kita selesaikan persoalan. Tak mungkin saya bisa jawab persoalan ini pada hari ini di sore ini juga untuk menjawab pertanyaan Bapak itu lain. Dan kita waktu, kita undang dengan Bapak, kita undang di Batu Merah itu, kita akan undang juga pemilik lahannya, kita cari solusi untuk menyelesaikan itu. Saya kira seperti itu Pak. Karena tak mungkin kan saya jawab pun nanti kalau yang ngomongnya B, yang saya sendiri. Ya, saya kira kalau yang itu Bapak ya, silakan kalau Bapak dan Ibu yang sudah mempercayakan kepada Pak Besok, nanti beliau yang akan menjadi dengan saya. Ya. Bisa, nggak bisa. Ya, kemudian Pak, makasih. Lurah Batu Merahnya kan ada tadi. Saya tambahkan dulu Pak Isma. Jadi gini,
Ini kan ada Jelas ini, tak jelas. sebagian masyarakat hampir 80% yang sudah melakukan pembayaran. Ada yang bongkar lunas, ada yang baru BT, ada yang sudah BT dan melakukan penyicilannya, itu sudah dilakukan. Nah, persoalan di sananya itu di antara beberapa pemilik saham atau mengaku tuan tanah itu, mereka juga tidak tahu dan tidak paham bahwa tanah yang mereka miliki di atas surat yang mereka pegang itu dapatnya dari mana ke mana. Terus duit yang dikutip itu juga diserahkan salah satu tuan tanah. Nah pertanyaannya, apabila rumah saya ini, saya sudah menyerahkan duitnya itu, terus duit itu PRT menyerahkannya ke salah satu tuan tanah, terus nanti datang lagi tuan tanah yang lain untuk menagihan, gimana caranya? Gimana caranya? Ini bisa bunuh-bunuhan di kampung, Pak. Benar. Dasar dari itulah saya bilang copot lurahnya karena tidak jelas. Saya takutnya tadi saudara saya sudah mengatakan bahwa 7 kali 24 jam lurah itu harus dicopot dari Bapak. Saya takut warga ini nanti yang mencopot sendiri. Untuk yang perlu diketahui bahwa Bapak bilang bahwa penyelesaian bukan gampang dan tidak mudah untuk menyelesaikan itu. Saya sangat paham betul bahwa tanah-tanah yang tidak memiliki di kampung tua itu keberadaannya itu ada juga keberadaannya di dalam hutan lindung, ada juga lahan-lahan atau keberadaannya itu sudah dialokasikan ke pihak ketiga dalam hal investor. Saya juga paham betul. Tapi lurah Batu Merah sporadis. Karena saya berkaitan dengan SK-nya Pak Jaksa pada saat itu tahun 2015, 2005 habis itu diperbarui lagi Pak. Ada beberapa SK diperbarui karena memang luasnya juga sudah berubah. Dari 14, sekian sekarang 32,97 hektar. Sementara yang sudah kalau diukur dari titik koordinat bahwa ternyata di pinggir laut itu sudah dialokasikan semua. Itu tahun 2013 saya pimpin demo di DP Batam, Pak Mustafa menjawab bahwa di pinggir laut sudah dialokasikan ke investor semua. Nah, sudah dialokasikan, tetapi tuan tanah juga masih memungut biaya ini. Tangkap dia, tangkap. Dari mana? Apakah bapak-bapak pernah mendengar ada namanya tuan laut? Tidak. Dari mana dapat terlantar dia bisa mengatakan mengklaim bahwa itu tanah kita? Ya nanti lagi tangkap. Kalau tidak jelas yang lurah bersosialisasi dan bekerja. Makanya kami di sini banyak problem yang ada yang harus saya apa di sini. Tapi saya kasihan masyarakat saya ini sudah pada lapor-lapor semua. Ya, saya kasihan, tapi ini saya harus edukasikan supaya Bapak bisa paham dan bisa mengerti bahwa problemnya itu bukan sekedar pada itu. Bukan kita menghalang-halangi tentang proses legalisasi. Kami menyambut dengan gembira lapang dada untuk proses legalisasi. Karena ini yang kami tunggu-tunggu udah 20-an tahun kami tunggu. Tapi bukan berarti ketika kita menunggu dan berhasil lalu kami mengambil seenaknya uang dari kami. Enggak enak. Ini nggak bisa Bapak. Nggak bisa kalau diberikan. Desa Batam, kalau dia sudah memberikan itu artinya bahwa kita tahu bahwa hak pengelolaan lahan di Pulau Batam itu ada pada diri Batam. Itu sama-sama kita tahu. SK ini itu SK baru SK sepihak. SK ini akan merujuk atau memohon kepada diri Batam untuk dikeluarkan dari HPL. Kalau memang tadi Bapak mengatakan bahwa itu hak milik, tentunya harus dikeluarkan HPL. Ini secara hukum, bukan berbicara Pak. Harus dikeluarkan dari HPL ya, Kota Batam, DP Batam. Harus dikeluarkan, maka dia menjadi hak milik. Kalau seandainya tidak dikeluarkan, maka tidak akan ada orang yang mengatakan ini bisa hak milik. Kalau seandainya sertifikat hak milik itu ada, itu sudah pasti ilegal. Itu bisa diadukan. Beberapa perumahan yang terdahulu tiba-tiba ada sertifikat hak milik juga. Itu secara hukum tidak benar, barang itu tidak bisa keluar. Dan itu sekarang sudah dianulir.
tapi mau ditarik kembali atau pada musim. Gitu loh, Pak. Kalau Bapak bilang hak milik, tentunya sudah keluar dari hak yang Bapak. Artinya apa? Bahwa tanah Bapak milik kami ini otorita Bapak tidak ada yang bisa mengambil juga. Kalau seandainya kita hanya membayar retro, itu juga kita hanya menyandang predikat atau istilahnya slogan bahwa kita hanya menggunakan hak guna bangunan atau hak pakai. Tidak bisa tidak. Mau jadi hak milik, kita usir dulu dari Batam, dari Pulau Batam, semuanya akan kembali diberi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Pokok Peraturan. Kalau sekarang ini tidak bisa kita menggunakan itu. Itu harus kita pahami bersama. Jangan bermain-main dengan proses legalisasi ini hanya untuk kepentingan oknum-oknum tertentu untuk menarik duit. Pak Yusuf yang saya hormati, bahwa 150 ribu itu adalah ada beberapa tuan tanah yang menerapkan itu. Ada salah satu tuan tanah yang awalnya 500 ribu per meter persegi, sekarang dia turun menjadi 300 ribu. Yang ada salah satu tadi yang saya bilang turun 150 awalnya 260 ribu meter. Bapak bisa bayangkan? Kita ada dari Batam yang uang itu masuk ke kas negara aja. Itu kalau berhaknya. Kalau 29 ribu kalau harga sekarang. Kenapa dia menjual dengan harga sekitar surat dari kepala desa dengan harga segitu? Di Batam ini tidak ada tanah hak layak, tidak ada, Pak. Tidak ada. Ini kenapa penyelesaiannya jadi rumit? Tinggal aja Pak Rudi perintahkan terang, selesaikan. 5 masukan dari masyarakat. Ini sudah satu bela sudah kita sama dengan dari kampung tua. Silakan masuk. Pertanyaan, Bapak mau hargai tuan tanah? Saya mau tantang tuan tanah itu, kita membuka rumah-rumah kami di dalam itu, bisa nggak? Ayo pakar-pakar hukum. Bisa nggak tuan tanah yang mengatakan itu tanah dia, terus dia membuka kami dan mengusir kami dari situ? Bisa nggak? Bisa nggak? Saya mau pakar hukum ini. Kalau memang di sini ada bisa yang mengatakan itu bisa. Itu juga Pak. 59 kakak yang mendiami batu ampar, itu batu ampar bukan batu merah. Itu mereka perjuangkan sampai Mahkamah Agung. Pada saat itu saudara-saudara kita orang Melayu semua yang punya itu karena tidak punya kekuatan atau apa, mereka meminta secara resmi kepada Bapak Abdullah Tamim, mungkin kita sudah sama-sama kenal. Bapak tolong perjuangkan nasib kita, kebun-kebun kita yang ada di sini. Sampai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai ke Mahkamah Agung. Terakhir di Mahkamah Agung, gugatan mereka itu ditolak. Apa makna gugatan itu ditolak? Sama-sama kita tahu. Makanya saya tentang tuan tanah itu. Kalau memang betul Anda punya tuan tanah, silakan gugat kami yang warga seperti yang punya rumah di Batu Merah. Bisa nggak? Tapi ditolak juga, Pak. Karena surat mereka itu bukan legal standing untuk kepemilikan. Tidak bisa, Bapak. Kalau saya bilang begitu, Pak Yusuf. Ini harus mungkin Pak Idris, Pak KDP, dan perlahan menjelaskannya semua. Ada tabak hukumnya, jelaskan semua, kita beri persoalan. Selesai. Itu saya kira Pak. Mohon maaf kalau saya agak menyinggung perasaan Bapak atau kata-kata saya agak menyinggung Bapak atau oknum pribadi Bapak. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Tunjukkan surat itu, tunjukkan. Tapi kau kasih. Tunjukkan aja, tunjukkan. Tunjuk suratnya itu, suratnya dia. Tunjukkan suratnya. Ini yang surat terima duit itu. Gue yang terima uang. Terima uang tuh. Tutup kantor lurah. Oh, terima duit kita ketuk kantor lurah itu. Warga semua pulang ke kantor lurah. Baik, Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, tadi saya sudah mendengar semuanya dari Pak Abdullah Yusuf soalan, dan Bapak juga sudah mengerti dan sudah mendengar juga soal-soal itu, dan tidak mungkin kita bisa ambil keputusan pada sore hari juga. Nah, karena itu tadi saya kembali lagi ke awal, dua hal itu. Satu tentang pungutan sudah didengar bahwa kita mulai hari ini. Kemudian penyelesaian lahan-lahan itu, tadi saya sudah berunding, nanti setelah pelaksanaan PUN 17 Agustus kami akan undang dari Pak Abdullah Yusuf dengan pihak-pihak lain untuk kita bicarakan dan mencari solusi yang terbaik untuk kita semua. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
kita anggap ini sudah clear. Persoalan itu tidak mungkin bisa Pak Yusuf bisa menyelesaikan dengan sendiri karena keterkaitannya itu sudah melebar. Maka nanti kita ajak bersama. Selama ini mereka kumpul tidak sama kita. Maka Pak Yusuf akan mengundang kita untuk duduk bersama dan kita bedah. Jadi selama kepengurusan ini, apa Tuan Takur itu masih mau memungut iuran insentif? Tadi Pak, bukan Pak Yusuf, Pak Rudi tadi dari awal sudah mengatakan untuk hentikan dulu sementara. Ya. Jadi nanti setelah ini kita pulang aman-aman di jalan. Saya mohon Bapak-bapak polisi juga mengawal kami sampai ke tempat tujuan kami, Pak, agar kami bisa tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan di jalanan, Pak. Bapak polisi, saya mohon untuk dikawal kami lagi pulang ke kampung kami masing-masing dengan damai. Bahwa persoalan ini nanti tetap aja dilaksanakan dan diakomodir oleh Pak Yusuf. Kedepannya kita tunggu perjuangan tidak akan mungkin. Lurah turun ke lurah. Oke. Kantor lurah itu.